Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Fadil Putra atau bisa dipanggil Raffi dengan NRP 50277241068 atau 3 digit terakhirnya 068. Di video kali ini saya akan mempresentasikan demo saya pada penugasan praktikum modul ke-7 dari praktikum SPD. Nah, langsung saja ke demonya. Nah, dalam penugasan modul 7 SBD kali ini, kita bakal menggunakan database baru bernama dengan format NRP Kode Asisten Anomaly Universe dan dengan case yang baru yaitu menyelami kedalaman data di YPAA bersama Mbah Gekel von Krokodilo. Nah, di modul 7 kali ini kita bakal merancang serangkaian stored procedure dan function untuk mengolah dan menganalisis data di dalam database-nya. Nah, sebelum kita bakal membuat serangkaian slot produk slot prosedur dan functionnya, kita bakal membuat langkah persiapan awalnya yaitu membuat beberapa tabel yang bakal dibutuhkan serta entry beberapa data dalam database-nya. Ya, ini untuk tabel-tabelnya lengkap dengan kolom-kolomnya beserta keterangannya serta ini untuk data-data yang bakal digunakan dalam si database-nya sesuai dengan tabel-tabelnya. Nah, ini saya sudah siapkan dalam suatu notepad di sini. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini tinggal saya copy paste nanti. Lalu nanti untuk petunjuk umum dalam penugasan utamanya, kita bakal menggunakan delimiter serta blok begin end. Serta setelah membuat prosedur dan fungsinya, kita bakal memanggil dan menguji setiap prosedur dan fungsinya untuk memastikan output sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sebelum kita masuk ke penugasannya, saya bakal masukkan terlebih dahulu data-datanya dan tabel-tabelnya lah, bisa dibilang. Itu udah sesuai lah pokoknya ya. Sesuai dengan apa yang ada di ininya, yang ada di apa? Tag GitHub. Kalau ini lebih lengkap. Dan ini untuk selanjutnya ke datanya. Ini udah sesuai dengan apa yang ada di Google Sheet. Kalau kita bisa lihat di atas anomali, ini sebagai contoh, ini sebagai berikut. Dan kalau kita lihat di konten anomali, ya sebagai berikut lah. Nah, lanjut langsung saja ke penugasan dari eh, penugasan utama dari modul 7 kali ini. Itu membuat prosedur dan function. Oh ya, sebelum kita masuk ininya, saya bakal membuat disclaimer terlebih dahulu kalau nanti sebelum saya menjelaskan si prosedur dan functionnya, saya bakal menuliskan terlebih dahulu keseluruhan dari kodenya. Lalu setelah saya sudah tulis, saya bakal jelaskan. Langsung saja masuk ke nomor satu. Nah, di nomor satu ini kita bakal membuat suatu store prosedur yang bakal mendaftarkan entitas anomali baru dengan detail-detail yaitu nama entitas, tipenya, lalu seterusnya sampai sumber asalnya. Dan yang paling penting dalam prosedur ini dia harus cerdas. Misalkan kalau ada nama entitas yang sudah ada dalam database, dia tuh harus memberitahu kalau Mbah Gekel kalau itu nama entitasnya sudah terdaftar melalui parameter output. Namun kalau belum, dia tuh bakal memberikan kabar gembira yaitu sukses setelah nama entitas telah ditambahkan melalui parameter outputnya. Nah, spesifikasinya sebagai berikut yaitu nama prosedur, SP registrasi entitas baru, dan seterusnya parameter in-nya sebagai berikut, dan parameter out-nya yaitu P status registrasi. Langsung saja aku bakal nulis kodenya terlebih dahulu. Lalu nanti setelah aku sudah nulis, saya bakal jelasin. Hmm, in nama stupid.
Alt, apa ini status registrasi, tingkat otoritas, IP sumber origin. Nah, ini varchar 140, ini 6, sesuai dengan ini, dalam tabel, ini teks, ini varchar 55. Ini declare dulu, ini jumlah berapa, select, dan itu jumlah eh, from Senopati where nama dengan nama entitas lalu di bakal membuat kayak itu jumlah set status registrasi sebagai berikut ya, concat get insert into entitas anomali entitas 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 awal deteksi pakai ada server origin lalu values masukin p nama entitas nama entitas p nama tipe entitas p p tingkat entitas eh, lalu p super origin koma to set si ini p status registrasi itu udah sukses. Eh, and if habis itu dia bakal n ya n dolar delimiter. Nah, sini sudah saya tulis secara keseluruhan dari nomor satu
Sini kita punya delimiter ya sebagai batas dari suatu store prosedur atau function. Lalu kita bakal membuat store prosedurnya, kita pakai create prosedur, namanya, habis itu ada parameter in ya, itu parameter yang bakal masuk jadi si data dari si store prosedurnya. Ya sama lah dengan apa yang ada dalam si table, sesuai dengan kolomnya, sesuai dengan constraint-nya juga. Lalu ada out, ini parameter dari output si ini ya, store prosedurnya. Lalu declare jumlah integral. Nah, jumlah ini apa? Kalau kita analisis dari si logika dalam begin ini atau dalam kode si sort procedure ini, jumlah sendiri itu berupa kayak hitungan data sementara si nama entitas. Kalau misalkan, pokoknya dia bakal membandingkan nama entitas tersebut kalau misalkan sudah ada atau belum. Jadi fee jumlah ini dia bakal menjadi data sementara dari suatu nama entitas yang bakal diregistrasi dan lalu dia bakal dibandingkan ke dalam database di dalam katalog. Nah, kalau misalkan dia belum ada, dia bakal sukses. Tapi kalau dia belum ada, kalau dia udah ada, dia bakal gagal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan select count, jadi dia bakal menghitung si V jumlahnya dari entitas anomali, lalu ngeset atau mengkondisikan V jumlah itu dari nama entitas ke P nama entitas atau dari si entitas P nama entitas dari si SP-nya ini. Lalu if V jumlah lebih dari nol, maksudnya itu kayak V jumlah kan lebih dari nol, berarti kayak V jumlah itu kan maksudnya nama entitas. Nama entitas ini berarti lebih dari nol, berarti nama entitas ini bukan baru nih. Nah, berarti kan dia bakal gagal kan. Nah, kalau misalkan nama entitasnya baru, dia bakal masukin ke tabel entitas anomali. Lalu ngeset status registrasinya sukses. Ya, pokoknya insert insert ke entitas anomali ini sesuai dengan data yang paling baru lah dalam si SP-nya. Lalu kita bakal and if and delimiter. Nah, kalau go, nah ini sudah kan. Kalau kita kalau kita cek, refresh dulu. Kalau kita coba outputnya ini dari kan suatu prosedur ya, berarti kita pakai namanya call. Nah, habis itu call-nya itu dari namanya. Lalu kita bakal masukin si data dari suatu entitas barunya. Nah, misalkan kita ambil apa? Mungkin karena ini suatu uji coba, maka kayak kita uji entitas baru. Lalu mungkin ininya kayak tipenya itu makhluk hidup lah. Hmm. Lalu mungkin, oh iya, sorry, saya lupa jelasin tadi kan ada current date ya. Kan kalau dalam logikanya sendiri kan ini ya, si entitas anomali baru ini kan dia bakal si Mbah Gekal ini kan menemukan fenomena anomali baru hampir setiap hari. Berarti saat dia menemukan fenomena anomali tersebut, dia bakal langsung mendaftarkan entitas tersebut. Berarti kalau dalam logikanya berarti setelah dia bakal nemuin kan dia kan langsung registrasi ya. Berarti kita bisa bilang kalau tanggal terdeteksinya itu pada saat dia eh, meregistrasikan entitas anomali baru itu juga. Jadi makanya saya gunain namanya current date tadi. Makanya di sini kita bakal masukin tanggal terdeteksinya. Jadi langsung aja. Tingkat absurditas mungkin apa? 7 langsung sumber originnya apa? Hmm, contoh ya laporan apa? Random deh. Pengguna TikTok. Nah, lalu yang terakhir di sini yang paling penting dalam suatu call suatu prosedur itu add status. Pokoknya dia nge-set ke ini lah callnya nanti. Nah, statusnya apa? Jadi ntar sebenarnya bisa namanya kan beda-beda ya, kayak Regis ataupun kayak
entitas baru ataupun lainnya. Tapi di sini kita ngikutin karena kan di sini kan parameter outnya kan status ya. Jadi kita gunain status aja. Nah, nanti dia tuh bakal ngeluarin si ininya ya, kayak outputnya lah, parameter outputnya. Berarti dia bakal ngeset si registrasi entitas barunya, eh store prosedurnya itu dari status one. Jadi kalau misalkan kita pakai select add status one. Nah, kalau kita jalanin, nah, kalau kita jalanin, nah itu dia bakal masukin, lalu dia bakal ngebuat statusnya. Itu sukses, uji entitas baru telah ditambahkan. Nah, kalau kita masuk ke entitas anomali, kita lihat nih, ada baru. Nah, kalau kita misalkan, kan ada gagal ya, berarti coba kita kalau gagalnya gimana? Misalkan datanya sama nih, tapi statusnya dua. Nah, kita kalau go, nah nanti dia bakal ngeluarin status gagal. Seperti itu, karena uji entitas baru kan sudah terdaftar. Dan di table sendiri, itu dia nggak bakal nulis data baru lagi. Nggak bakal duplikasi lah. Nah, itu nomor satu selesai. Selanjutnya ke nomor dua. Di nomor dua sendiri, kita bakal membuat suatu alat pengukur viralitas menggunakan function yang sederhana, di mana alat ini harus menerima ID konten dan menghitung skor berdasarkan rumus tersebut. Rumus berdasarkan berikut. Lalu dari pengukur viralitas ini juga ada bonus poin yang misalkan kalau kontennya itu mempunyai potensi tripping, misalkan potensi tripping tertentu, misalkan kalau krokodilo dia bakal nambah 100 poin, kalau tinggi 50 poin, kalau sedang itu nambah 20 poin. Nah, kalau ID konten tidak ditemukan, skornya bakal nol. Nah, spesifikasinya sebagai berikut. Ada nama function, habis itu ada PID konten, lalu ada parameter in-nya, dan ada returns-nya bakal nanti desimal. Sebagai gitu. Nah, langsung aja aku, gitu. Langsung saja saya bakal tulis nomor dua ini. Sudah. Delimiter, dolar, di Soviet, create function, namanya, studi ID konten, langsung aja ya, ID konten, integer, itu returns, desimal 10,2. Itu deterministik, bikin, declare, diffuse, diffuse, bikin, zero, habis itu pin 6 harus di sini, pin 6 dari ini, pin 6, lalu masuk ke use, itu likes, shares,
potensi tracking. Lalu dia bakal bentuk views, views, potensi efficiency, potensi from content anomaly where ID content is ID content, koma, yep, 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 yep. Habis itu di bawah set v-score ya ini. Itu shares koma if v potensi sombongan kode reload dan set di score ini v score plus 100 if potensi tinggi dan 20 is to and if is to return is score is to return delimiter koma. Nah, ini untuk kode nomor 2 kita punya delimiter dolar-dolar. Itu ada create function, fn hitung skor viralitas konten, sudah PID kontennya integer, returns desimal 10,2. Lalu di sini ada deterministik. Deterministik ini sebenarnya pilihan, jadi kayak apa ya? Dia tuh kayak suatu tipe di suatu function di mana set si function ini kalau dia tuh datanya nanti valid kayak apa ya? Jadi kalau dari definisi sendiri, deterministik itu ada dua, deterministik sama not deterministik. Deterministik sendiri itu ntar bakal ngeset si function itu kalau kalau di datanya nanti di functionnya nanti datanya itu gak bakal berubah. Jadi misalnya kayak perhitungan ataupun kayak output biasa ataupun yang lainnya. Namun kalau misalnya kayak not deterministik itu bisa berubah-ubah kayak tanggal ataupun kayak waktu dan lainnya. Itu tapi pilihan lah. Tapi kalau di sini biar dimasukin biar kayak lebih inilah lebih valid lah ininya fungsinya. Lalu masuk ke beginnya atau kode dari function itu sendiri, kita bakal declare dari setiap ininya ya, hal unsur-unsur yang bakal masuk ke kalkulator ya. Dan dari views, likes, sama shares. Ini kita declare views, likes, shares, sama potensi yang bakal jadi bonus point. Nah, itu 6 I6, lalu ntar kita declare dari skor si viralitas kontennya, itu pakai v-score. Yang pakai desimal, yang defaultnya itu 0. Nah, nanti select views,
itu bakal nge-select si views, like, share, sama potensi trippingnya menjadi views, likes, share, sama potensi dari konten anomali yang dengan apa khususannya itu ID kontennya itu harus sama. Lalu dia bakal nge-set V-score-nya. Nah, ini beda karena dia bakal menghitung ya. Beda. Kalau ini kan sama, kalau ini menghitung gitu. Nah, ini ada views bagi 10.000, likes ini. Habis itu ada 0,5 ini. Habis itu ini buat bonus poin lah ya. Jadi misalnya kalau V potensinya itu krokodilo, dia bakal ngeset V score itu nambah 100. Kalau tinggi dia nambah 50, kalau sedang dia nambah 20. Habis itu NF. Habis itu ntar nge-return sih V score-nya. Nah, langsung aja kita go. Nah, kalau kita misalkan eh, apa ya, ngecoba ininya ya, mencoba si functionnya ini, kita coba gunain ini. Yang namanya select, habis itu si ininya, si function, nama functionnya, lo ke si ininya. Misalkan ini kan ngesetnya ke si kontennya ya, si ID kontennya ya. Berarti misalkan kalau kita ngambil inilah yang konten anomali yang pertama, yaitu si Tripitrapa ini Tripitropa ini. Cuma satu, eh kan dia kan krokodilo ya. Untuk krokodilo atau tinggi tinggi. Nah, kalau kita go, nah itu bakal udah ngitung semuanya. Habis kan ada 50 nih, akan nambah tuh. Kayak gitulah. Seperti itu. Nah, kan kalau ada ini kan, ini ya, juga ada konten tidak ditemukan skor 0. Berarti kalau misalkan kita ke sekali lagi, habis itu select, habis itu ini mungkin kayak 9999 itu. Nah, itu bakal ngasih 0. Itu. Lanjut, nomor 2 selesai, ke nomor 3. Di nomor 3 sendiri, kita bakal membuat suatu store procedure lagi yang bakal mencari entitas anomali paling populer. Nah, di store procedure ini, dia bakal mengambil nama entitas yang paling populer dengan total views gabungan dari semua konten terkait entitas tersebut dan jumlah konten yang membahasnya, lalu mengembalikan nilai-nilai ini melalui parameter out. Jika belum ada data konten sama sekali, nilai nama entitas diisi tidak ada konten, dan nilai views serta jumlah kontennya itu diisi nol. Nah, spesifikasinya sebagai berikut, yaitu nama prosedur yaitu SP get statistik entitas paling populer, dan parameter outnya itu pi nama entitas populer, pi total views entitas, dan pi jumlah konten terkait. Nah, langsung saja saya bakal nulis kodenya terlebih dahulu, lalu saya bakal jelaskan. Hmm. Ini oh, oh, views entitas. Konten terkait. Hmm. Varchar 10 ya kartu nama entitas ya. Views bikin bikin dan ini integral itu bikin, dia bakal declare dulu di entitasnya biar buat ini.
Stable stable select ID entitas susam reviews stop reviews from content lagi. Oh iya, ini dulu kan into dulu ya, kan belum dimasukin. Itu kemana? Into eh, vim id entitas eh v total views populer. eh betul. Total views entitas. Masya Allah. Bu. eh Konten anomali group by ID entitas order by total views descending. Itu limitnya tuh satu. Habis itu dia bakal ke if-nya, kan kalau gak ada ini, if PID entitas itu is null, then dia bakal set di nama set ini ke ini tidak ada konten koma ini 9 titik koma 66, ya else select select itu siapa itu v ini nama entitas populer from eh, entitas lah, iya lah entitas anomali where ID entitas is VID entitas koma habis itu select come uh, there is into uh, di jumlah konten terkait from content anomaly where ID entitas and V ID entitas itu and if koma itu n lor itu delimiter. Nah, sini udah ada store prosedur untuk si nomor 3. Sini ya pastinya kita pakai delimiter buat membataskan si prosedurnya, lalu kita bakal membuat si prosedurnya berdasarkan namanya. Lalu ada parameter outnya, lalu ada setelah parameter sudah kita membuat prosedur dan set parameter outnya sesuai dengan apa yang ada di dalam constraint dalam tabelnya ini.
Ya ikutin nama entitas, total views kan itu bikin sama jumlah konten terkait ini baru biar ini. Nah, masuk ke kode utama dari si prosedurnya. Nah, pertama-tama kita bakal declare si VID entitas tersebut. VID entitas terlebih dahulu. Nah, VID entitas ini biar sebagai data sementara dalam si store prosedurnya ya. Lalu kita bakal nge-select si ID entitas sama nge-sum views as total views. Nah, sum views ini biar kayak ya total views-nya itu lah ya. Kan gabungan dari semua konten terkait. Jadi kan kita bakal nge-totalin semua views-nya, berarti pakai sum. Nah, itu masuk ke into VID entitas P total views entitas from content anomaly. Lalu dia bakal nge-group dari ID entitas, lalu nge-order by berdasarkan dari total views dengan descending. Lalu dia bakal ngelimit satu. Nah, ini biar nyari si yang paling inilah, paling populernya. Lalu di sini ada ininya ya. Kalau misalkan si nama entitas ini belum ada datanya, belum kok nama entitasnya. Kalau si entitas ini belum ada data kontennya, berarti nanti dia tidak ada data konten, lalu total views-nya nanti nol sama jumlah kontennya nol. Nah, kalau misalkan enggak, nanti dia bakal ngambil nama entitasnya menjadi nama entitas populer. Lalu berdasarkan si ID entitasnya, berdasarkan juga dengan count-nya. Count ini ntar bakal ngitung si eh, jumlah konten terkaitnya dari si ID entitasnya yang paling populer tadi, dari konten anomali. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita run, oh, sebentar. Eh, PID entitas. Entitas, entitas. Entitas, entitas. Mana ini? Nggak ada nih. Oke, declare variable. Kok VID entitas? Mana? Gak ada. Coba ulang lagi. Mana? Entitas. ID entitas. VID entitas. VID entitas. Eh, hmm, mana ini? Bak ah. Sebentar. Saya cari solusi. Karena di sini nggak ada entitas. Aneh. Anomali ini. Ini udah VID entitas. VID entitas. VID entitas. Ini VID entitas mau di situ.
Eh, mungkin saya sebentar, saya ini dulu, saya coba cek. Oke, setelah background processing tadi, background analyzing, ini sebenarnya di sini, sebenarnya di situ doang, dia ada salah di situ doang. Tapi setelahnya, selain itu sama lah. Ini kalau misalkan VID entitasnya itu nol, dia bakal ngasih tidak ada konten dan nilai views jumlah kontennya itu nol. Kalau ada nanti nama entitasnya menjadi nama entitas populer, nama entitas anomali, ID entitasnya sama, sama itu jumlah konten target nanti bakal dihitung. Seperti itu. Kalau ntar kita go, sebentar, coba ya, Bismillah. Ah, itu udah dapat nih statistik paling populer. Kalau kita ini sudur, nah ini bakal baru nih. Nah, kalau kita coba outputnya, kita pakai call lagi. Lalu kita ini. Habis itu add-nya kan nama populer ya. Berarti kita nyari nama populernya. Kan out-nya kan ya. Dari nama populer. Habis itu total views-nya berapa tuh. Pokoknya dari out, parameter out-nya lah. Serta dari si inilah jumlah kontennya. Lalu kita bakal select kalau nama populer itu as entitas populer. Nah, gitu ya. Itu add total views. Views as views ini berapa kan? Lalu yang terakhir ada jumlah kon sorry sorry jumlah kontennya. S jumlah kon jum gini aja nih, jumlah konten ya, titik koma. Nah ini kalau gini kita bakal lihat entitas paling populernya. Nah pastinya di sini kita dapat sesuai dari data table yang ada si siapa NPC live streamer ini, dia punya views paling banyak di antara konten-konten yang lain, konten-konten lainnya. Nah, jumlah kontennya cuma satu ya, karena dia cuma satu di sini. Ya, ya. Itu untuk nomor tiga. Nah, selanjutnya untuk nomor empat. Nah, di nomor empat sendiri, kita bakal membuat suatu store prosedur yang bakal menampilkan 5 konten teratas berdasarkan skor viralitas yang tadi kita sudah buat di nomor 2, yaitu function fn hitung skor viralitas konten. Nah, itu bakal ditampilkan berdasarkan untuk bulan dan tahun tertentu. Lalu nanti dia bakal menampilkan judul konten, lalu skor viralitasnya, dan tanggal unggahnya. Lalu spesifikasinya itu nama prosedurnya itu SP laporkan konten brain rot teratas bulanan. Dan parameter innya itu, maaf, parameter innya itu pi bulan dan pi tahun. Nah, langsung saja saya bakal tulis dulu dari kodenya. Delimiter, dolar-dolar, delimiter dolar-dolar, rate postur, to- SP, atau in bulan, per in tahun. Gitu.
Ini habis itu bikin langsung. Bikin. Coba kalau select. Nah, ini dari K, judul konten. Habis itu FN ini. FN, K, ID, konten. Skor realitas. Terus, it, K, tanggal, unggah, terus, tanggal, tanggal, unggah. Terus itu dia bakal from, dari posting konten anomali, where, month itu bakal nanti ke, eh, tanggal unggah. Oh iya, belum di ini ya. Sorry. Kita tanggal unggah 96 di titik bulan. And year, oke, tanggal unggah, hmm, tahun. Itu order by, eh, order by, skor viralitas, descending, itu limitnya 5. Oh iya, buat tadi yang tadi kan ada yang nomor 3 kan ada limit 1 ya. Limit 1 tuh maksudnya kayak inilah, kayak apa? Kan cuma satu entitas lah yang paling populer. Jadi dia cuma limit satu aja gitu. Itu karena ini udah kan kelar. Itu N. Eh, N. Itu delimiter. Oke. Nah, di sini ini adalah kode untuk yang nomor 4 yaitu suatu laporan kilat konten beredar bulanan menggunakan store procedure yang berdasarkan skor viralitas dari function di nomor 2 yaitu fn hitung skor viralitas konten. Nah, di sini ada delimiter buat batasan, lalu ada membuat prosedurnya berdasarkan namanya, lalu ada parameter innya atau parameter data yang bakal masuk ke si store procedure yaitu p bulan dan p tahunnya. Lalu ntar ada kodenya itu dia bakal nge-select dari judul kontennya, ya pasti ada judul konten ini dari si K. K ini kan konten anomali, karena ini konten anomali alias K. Dari FN hitung skor viralitas konten itu eh, apa ngacuannya dari KID kontennya, skor viralitas dan date tanggal unggah sebagai tanggal unggahnya. Nah, nanti dia dari data-data tersebut, dari judul konten, habis itu skor viralitas, dan tanggal unggahnya, dia bakal ngeset month-nya itu per bulan dan per tahun. Ya, berdasarkan bulan dan tahunnya dari tanggal unggahnya. Lalu dari lalu nanti dia bakal order by atau ngurut skor viralitasnya dari descending. Lalu ntar ngelimit dari 5 atau membuat daftarnya itu 5 5 teratas lah. Nah, nanti kalau kita go, eh mana lagi? Sebentar. Dit, tanggal unggah, tanggal unggah. Sebentar, saya cari dulu karena harusnya udah benar nih. Oke, ID konten. Wait, support Extenders to use near. Oke, ID konten.
Anything is for you. Yes. Bener kok. ID konten, judul konten. Oh, ada koma. Select. Oh iya, lupa. Ini harus kan sesuai gini ya. Iya, 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 iya. Maaf, 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 maaf. Ini ada kesalahan dari saya sendiri juga. Jadi begini. Nah, biar lebih ini. Jadi titik select ke judul konten, koma. Ini, koma. Nah, ini baru keluar. Nah, kalau kita go, harusnya bisa. Nah, kita sudah selesai. Nah, kita refresh lagi, coba. Ada prosedur baru. Itu laporkan konten bererot bulanan. Nah, di sini kalau kita bakal ngecek cara eh ngecek outputnya apa, kita coba langsung aja. Eh All SP laporan laporan konten bulan terakhir. Nah, di sini kan kita ini ya apa? Ntar bakal ngisi kayak bulan, koma tahun gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, nah di tanggal unggah ini konten anomali itu dia bakal defaultnya waktu saat data dimasukkan. Nah, saat tadi data dimasukkan atau saat tadi di langkah awal itu kita masukin data si database-nya sebagai langkah awal, nah itu dia bakal ngeset data default waktunya, yaitu hari ini pada bulan Mei, yaitu bulan 5 tahun 2025. Berarti di sini kita nulisnya itu bulannya itu 5, tahunnya itu 2025. Nah, kalau kita go, eh, maaf, sebentar. Astaga. Sebentar. Saya ini dulu deh. Saya cek. Habis itu saya ulang lagi. Dari ini kita drop. Apakah konten bererot ya? Drop. Kalau kita ini, kan limiter dulu. Limiter, dolar-dolar. Habis itu create, create prosedur. Namanya apa? Ini apa? Ini. In bulan deker koma in tahun deker bikin n dolar-dolar. Nah, ini harusnya P. Tadi ada ini ya, salah ya. Maaf. Dan gitar di kolom. Nah, ini harus kalau gue bisa. Dan kalau kita coba dalam ininya ya, dalam si ininya sendiri, tadi kan kita udah pakai all ya sesuai tadi lah. Kalau ini 5,2025 koma harusnya. Nah, kelihatan. Kalau skor viralitas yang paling atas kan si NPC ya. Nah, itu paling ini. Nah, kalau tanggal unggahnya kan hari ini juga pada ya hari ini juga ya pada bulan ini jadi yang segini. Seperti itu. Lanjut ke nomor 5 yaitu nomor terakhir. Nah, di nomor terakhir ini kita bakal membuat suatu function di mana dia bakal mengklasifikasi anomali secara otomatis. Nah, di function ini jika diberi ID konten, maka dia bakal mengklasifikasikannya berdasarkan tag-tag utamanya.
Jika konten tidak ada, dia bakal ngasih konten tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan, nah logikanya nih, kalau misalkan ada dalam kontennya itu mempunyai dua tag, maka dia bakal mengklasifikasikan sebagai kombinasi tip eh, dua dari kedua dari tag tersebut. Misalnya ini ada Tripitropa dan NPC5. Maka klasifikasinya nanti di dalam ininya, functionnya, dia bakal menjadi kombinasi 3P NPC. Kalau misalkan nanti cuman satu teks saja atau misalkan di sini tripitropa saja, maka dia bakal jadi dominan tripitropa. Dan kalau misalkan dia nah tripitropa ataupun kalau misalkan tagnya itu cuman NPC5, maka ntar dominan NPC5. Nah, kalau misalkan nanti di dalam satu kontennya itu lebih dari dua tag, itu bakal menjadi campuran beragam anomali. Nah, selain dari yang ada di atas, yaitu dari kedua dari dua dua tag ataupun satu tag ataupun lebih dari dua tag, dia tuh bakal jadi anomali standar. Hmm. Nah, itu spesifikasinya yaitu ada nama functionnya itu FN klasifikasi anomali otomatis. Hmm. Lalu ada parameter innya yaitu PID content. Lalu ada returns varchar sebagai dari outputnya nanti. Nah, untuk selanjutnya saya bakal tulis terlebih dahulu untuk nomor 5, lalu nanti saya bakal jelaskan untuk kode penjelasan kodenya. Sebentar. Limiter dolar. Habis itu create function nih n seperti this itu kan n-nya satu doang berarti langsung aja di konten integer top returns var char 100. Ntar aku jelasin deh kenapa 100. Sudah deterministik seperti biasa jadi tadi, lalu baru begin. Setelah bikin kita bakal declare dulu yang bakal digunain yaitu di jumlah sorry, di jumlah declare di result, declare di text 1, declare di text 2. Ini bakal integer default 0. Ini bakal varchar eh dek, ini aja deh, varchar 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 50 50 T koma koma T koma. Udah bakal kalau nggak ada ya. Jadi kalau if not exist, select select one from content anomaly where ID kontennya itu sama p ID content, then dia bakal return si ini konten tidak ditemukan. Habis itu langsung NIF. Lalu kita bakal nge-select count dari si jumlahnya ya. Select in eh select into select count asterisk into v jumlah, di mana from itu dari konten, coba kan ini v jumlah ya. Oh ya konten tag berarti konten tag
Itu kita bakal masukin where IT content is p IT content, di koma, lalu kita masukin ke if. Nah, ini yang paling sulit. Kok bisa bilang? Kalau if di jumlah itu sama nol, then dia bakal return anomali standar. Lalu kita if di jumlah sama satu, then dia bakal select eh, nama tagnya, nama tag eh, tag into v tag one, ya. Habis itu apa lagi? Select something from dulu ya. From content tag, kita aliaskan. Habis itu kita join. Joinnya itu ntar si tag anomali t on kt, wait, content tag, tag anomali kt id tag, t.id tag sama dengan t.detect where where kt.id content is sama dengan t.id content limit satu. Oke. Lalu ada sabar. Set dulu ya. Set dulu sininya apa? Resultnya. Result berarti jadinya concat dominan, apa sih dia? Dominan Vitek Vitek satu, ya, koma return return p result. Nah, kalau lagi else if lagi, maaf, di jumlahnya itu dua, then dia bakal select group concat sama dengan kok pakai sama dengan sih, eh t nama tag t nama tag order by t nama tag separator separator ini itu into result from content tag at sama lah ya, sama tag ini jadi konten to set v tag one, jadi substring
Indeks dia bakal di result. eh bar di resultnya tuh ini, di result tik spasi koma tik satu lagi. Habis itu eh koma lagi, koma satu. Nah, string index v result min satu, ini v tag dua. Habis itu dia bakal wait. Habis itu dia bakal return concat dari kombinasi v tag satu tag tag eh oh titik v tag dua ya, koma. Habis itu saya bakal return sini. eh Campuran beragam anomali. Koma, and if, koma, n adalah delimiter, koma. Nah, ini untuk kode nomor 5. Sini kita punya ya delimiter untuk membataskan, lalu ada create function ya, yaitu berdasarkan namanya fn klasifikasi anomali otomatis. Lalu ada parameter in-nya, itu ya di konten integer. Lalu ntar return atau outputnya varchar kita set aja 100. Ini aku bakal jelasin apa. Lalu deterministik seperti yang tadi. Lalu ada begin untuk kode dari si functionnya. Nah, pertama-tama kita bakal declare dulu dari si jumlah si tag-nya. Jadi kita bakal v jumlah ini dari tag default is to zero. Habis itu v result. Ntar ini bakal jadi apa ya? Inilah kombinasinya ini. Nah, nanti atau habis itu nanti kalau ada kombinasi itu ntar bakal di set jadi ada tag satu sama tag dua. Jadi nanti ada varchar 50 buat tag satu, habis itu tag 2 ini varchar 50. Nanti kalau disambungin kan jadi varchar 100 gitu. Nah, pertama-tama kita bakal cari kalau konten anomalinya itu kalau dari ID kontennya itu nggak ada dari konten anomali. Jadi ntar select one from konten anomali where ID konten itu ID konten. Kalau if not exist, dia bakal return konten tidak ditemukan. Nah, ini if. Lalu ntar kita bakal ngeset jumlah dari jumlah dari si kontennya itu tadi. Nah, berarti ntar select count into jumlah from content tag where ID content is content ID. PID content. Lalu ntar ada jumlah sama zero. Nah, ntar ini kan berarti tagnya kalau nol berarti kan bakal return anomaly standar. Kalau misalkan jumlah atau teksanya itu satu, ntar dia bakal nge-select nama tagnya menjadi tag satu dari content tag, lalu ngejoin data dari tag anomali dan menyamakan dari ID tagnya. Lalu nanti mengkondisikan dari ID kontennya itu yang mana. Ntar ke limit satu. Terus ntar bakal bakal ngeset resultnya itu dominan vtext satu begitu. Lalu bakal nge-return si vResult yang sudah di set tadi. Nah, lalu kalau misalkan di else if misalkan tag-nya 2 atau v jumlah 2 nanti kita bakal gunakan yang namanya select group concat di nama tag order by di nama tag separator. Nah, di sini dia tuh bakal ngeset ngegroup kayak code apa ya nama tagnya yang dari dua tag tersebut dalam satu konten. Lalu nanti dia bakal di separate menggunakan koma ini.
Lalu dimasukkan ke vResult dari content tag. Lalu ntar dia bakal ngejoin juga data dari tag anomali. Nah, habis itu dicamain tuh ID tagnya dan juga ID kontennya itu yang mana dengan kondisi ID kontennya itu sama dengan PID kontennya. Lalu ntar dia bakal ngeset VTEX 1 itu dia bakal ngambil yang awal tuh, yang dari vResult yang kan udah disamain kok. Misalkan kayak di sini gini lah. eh trip jadi tripi tropa eh NPC vibes. Nah, di sini di vResult ini dia bakal jadi kayak gini. Dan nanti dia bakal ngeset buat VTEX 1 dia tuh bakal jadi ngambil yang pertama, yang sebelum koma. Dan untuk yang VTEX 2 itu yang setelah koma. Bentar bakal nge-return concat yang dari kombinasi tadi, habis itu kombinasi VTEX 1, VTEX 2. Lalu kalau misalkan lebih dari dua ya, else dari itu yang tadi sudah di else if, yang udah di if, dia bakal nge-return campuran beragam anomali. Lalu n if, n dollar dollar delimiter. Nah, langsung saja kita coba go dan outputnya. Bismillah. Nah, kita ini dulu ya. Nah, ini dulu ya. Kita refresh. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau kita coba untuk nomor 5 ini di sini, banyak ya. Kita harus perhatikan dulu dari sini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari ini ya, hmm, dari konten teks sendiri, sebenarnya gak ada yang dominasi. Jadi karena apa ya? Kalau kita lihat sendiri, untuk konten ID konten satu dia punya tiga tag. Untuk ID konten 2 dia punya tiga empat tag. Nah, habis itu kalau konten 3 dia punya dua tag. Kita nggak bisa ngetes yang satu ya. Tapi nanti coba kita ini coba. Select FN klasifikasi otomatis. Mungkin kita ngambil yang ID konten 4 lah ya. 4 nih. Ini ntar dominasi harusnya nih. Dominasi antara 4 nih Capybara Core dengan Absurd. Nah, ini kalau kita gini, kalau kita go, harusnya kombinasi Absurd dan Capybara Core. Seperti itu. Lalu kalau kita mulai juga dengan ini ya, yang lain misalkan eh, klasifikasi konten yang kedua nih, yang konten ID konten 2. Harusnya kan 2 tuh. Kita coba pakai select, habis itu ini, habis itu 2. Nah, biasanya kita langsung go campuran beragam anomali. Seperti itu. Ini karena di datanya sendiri gak ada ini ya, nggak ada apa. Nah, bisa aja sih insert sih. Hmm. Hmm. Konten ID di kontennya berarti 6. Coba ntar kita ini dulu deh. Kita yang kalau nggak ada ya. Misalkan 9999. Kita go. Nah, konten tidak ditemukan. Lalu kalau misalkan coba kita insert into lah ya. Konten anomali. Misalkan dia ada ID ID mana di apa sih di konten anomali itu ada ID entitas. Eh, Ya seperti itulah untuk yang tadi yang kombinasi ataupun yang tadi campuran beragam anomali. Ya,
Sekian dari saya untuk praktikum modul 7 SBD kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Makasih.